Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ashabul fadilah, para asatiz, para guru-guru yang tadi udah disebutin. Ada yang sebut kiai, ada yang ustad. Kalau saya marah rata aja dah, ustad aja. Jangan Kiai Haji Mahfud Thoyib LC lagi. Saya takut ntar kalau mati tanya malaikat, ini dia kiai nih. Bukan, saya nggak ngaku kiai. Tuh Ustaz Zayadi jangan ngatain. Iya, kalau kita belum pertis kasih kiai, Kiai Mangli, Kiai Adil Sirot, ya, Kiai Armin, ya, ngapain? Bininya banyak. Haji Mahfud bininya atuk mati, Kiai bingung. Ya Allah, LC nggak usah ke LC Ustaz ya. Oh tapi benar juga LC, lulusan COVID. Saya sebulan dulu rumah sakit COVID, benar lulusan COVID. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Ustaz guru kita Allah Subhanahu wa taala panjangin umurnya. Allah tambahkan ilmunya. Allah tambahkan amalnya. Allah murahkan rezekinya yang halal, yang berkah, bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat DKM Masjid Al-Ittihad Al-Ustaz Haji Bunyamin, Al-Ustaz Dayadi, ada Bapak RT-nya, RT dulu, RW dulu atau enggak? Pak RW-nya, Pak RT-nya. Ya kita doakan mudah-mudahan setelah Ramadan ini masjid tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengutarakan segala sesuatunya yang mungkin baru datang, yang mungkin tadi subuh tapi belum niat iktikaf, rugi ya. Nah, niat iktikaf, niatnya udah dalam hati. Aku niat iktikaf di Masjid Ittihad karena Allah Ta'ala. Boleh ditambahin? Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, pahalanya buat ama abah, ama ibu saya, boleh nggak? Boleh. Kira jangan bulan Ramadan bapak kita kagak kecepretan, kita gusuran, bapak kita kagak kita kasih. Bagaimana kita? Iman kita gimana tuh? Petot. Iya, kita ingat, kita ini keberadaan kita dari siapa? Orang tua kita. Masa kita nggak peduli sama dia? Kata abang saya kayak Jumayat, apa susahnya kalau kamu mengerjakan sesuatu yang sunat, baik sedekah apa sih, udah pahalanya buat orang tua kita. Orang tua dikasih, kita kagak dikurangin sama Allah. Ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan kita taufik hidayah, bisa kumpul di tempat ini dalam rangka kita mengisi sisa umur kita dengan amal soleh, dan kita mengisi sisa Ramadan dengan amal. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lakukan diterima Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selawat serta salam yang kita baca tadi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu semuanya mudah-mudahan sisa Ramadan dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya salawat, sehingga kita mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan rangkaian ibadahnya, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian kedua, niat nuntut ilmu. Niat nuntut ilmu. Ya, kita baca bareng ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tazakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'ah wal ibadata wal istifadah
wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa kita harus niat untuk ilmu? Dari awal ya, orang ceramah kita ikut ilmu, ada orang 7 hari ada ceramah kita niat untuk ilmu ya, agar apa? Agar benar-benar yang kita dengar kita amalin, kan yang sesengkup kita. Jangan kita lu mau kemana? Mau ke rumah Ittihad, ngapain? Mau dengerin ceramah. Ceramah siapa? Haji Mahfud. Pas kan dengerin, nah begitu aja gue juga tahu. Nah, jadi ilmu nggak? Kagak. Apalagi, brengsek banget Ustaz Bunyamin. Lagi dia dipanggil. Ada nggak yang begitu? Lah ini jangan sampai. Huzma sopa wadamah kadar. Begitu juga khotib Jumat, itu ilmu, niat ilmu. Khotib brengsek banget, astagfirullahaladzim. Dia udah naik aja udah bisa banget, udah pantas gak? Assalamualaikum, coba lu naik tuh, kalau nggak gemeteran. ini hati-hati supaya benar-benar kita ini jaga. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, karena ini yang saya terakhir, ya, kalau ayam tuh udah disiapin di jamu, udah dimakan semuanya. Yang pertama makan tuh, dia punya apa ya? Dia punya apa, sayapnya dimakan, ya. Terus pahanya udah dimakan juga, ya. Tuh badannya udah dimakan juga. Termasuk Ustadz Zayadi, ya, MC ngikut makan juga, kepalanya dimakan juga itu. Tuh saya tinggal apanya? Coba. Udah habis, palanya udah, apa? Cekernya kagak ada. Kenapa emang? Cekernya udah dikasih kucing, tuh udah dimakan. Tuh, nah ini kebetulan nih ngomongin makanan, bapak-bapak sayang banget. Kalau bulan suci Ramadan makan ayam, itu tulangnya ditaruh di plastik, dibuang. Saya. Semuanya habis kudunya. Buat siapa? Buat kucing. Jangan sampai ada di rumah kita ini makanan yang kita buang. Mubazir. Nggak bisa, nggak ada yang doyan. Kasih orang. Siapa yang mau kasih? Itu pemulung ada. Yang suka pandai-pandai ini. Mubazir. Tuh, hatta pala cekernya gitu. Akhirnya saya sama bini marah. Lu buang apaan kata dia? Enggak, jangan dibuang. Ini rezeki Allah. Ngapa dia buang-buang? Mudah-mudahan jadi ilmu, amin. Tinggal apanya kalau udah dimakan semuanya, udah makan semuanya? Tinggal bulunya. Tuh, bulunya ada yang makan nggak? Mudah-mudahan bulunya, amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, kita koreksi dah. Kalau di awal Ramadan, aras, kursi, langit pada teriak. Apa teriaknya? Tuba li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima indallah minal karamah. Beruntung bagi umat Nabi Muhammad, kata malaikat, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dikasih? Ramadan. Nggak ada yang dikasih kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar beberan Ramadan, apa yang terjadi? Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Girang, dia girang. Langit dan bumi, ikan di laut, semua yang bernyawa di bulan Ramadan, selama Ramadan memohon ampun, ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad SAW. Untung enggak? Untung, kita untung. Ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, malaikatku, jadikanlah tasbihmu, salatmu, salawatmu selama bulan Ramadan untuk hadiah untuk Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, begitu mulianya kita. Nah sekarang kita tanya, Ramadan ini kita girang apa kagak? Siapa yang girang? Satu, dia menyesal. Kalau semalam gak bangun selama Ramadan, ada satu malam yang gak dibangun malam. Dia merasa menyesal. Di luar Ramadan satu kali nggak tarawih. Di luar Ramadan dia menyesal kalau dia nggak ke masjid sembahyang berjamaah. Di bulan Ramadan dia menyesal kalau setiap hari kagak ada sedekahnya. Kita tadi udah sedekah belum? Udah. Kok udah? Iya. Istri kita nyaur nggak tadi? Anak kita nyaur nggak? Nyaur. Apalagi Ustadz Paturi, dinyaurin anak yatim. Di rumahnya banyak. Ini termasuk kita. Maka di bulan suci Ramadan kata Nabi kita Muhammad SAW, gembirain anak-anak kita semuanya. Lo mau makan apaan? Lo mau beli apaan? Kasih. Itu sedekah kita. Apalagi pada fakir miskin siapa? Sedekah kita yang belum dimakan sama anak kita. Kita belum kasih sama orang fakir miskin. Udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkahnya bulan suci Ramadan. Orang yang gembira dengan datangnya Ramadan nyesel. Nyesel, merasa nyesel. Rugi kalau setiap hari ada satu hari di rumahnya nggak dibacain Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya mudah-mudahan sisa Ramadan ini terus kita giat, sibuk apa? Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian, kita tanya diri kita, semalam kita bangun nggak? Bangun. Siapa yang bangunin kita? Siapa yang bangunin kita? Allah. Dengan apa Allah bangunin kau? Allah bangunin kita dengan Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kita Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah setelah kita ditinggal Ramadan. Jadi katakan laisal id man labisal jadid innamal id man ta'atuhu azid. Orang yang lebaran besok nih ya, bukan yang orang punya baju baru, kain baru, tapi setelah tinggal Ramadan, sholat berjamaah makin mantap, bangun malam mantap, sedekahnya makin maju, Qur'annya makin mantap. Itu dia. Ya, Allah bangunin kita, Masya Allah. Mudah-mudahan besok kita bangun terus. Nah, ada ulama mengatakan gini, kita tandain, ini tangga malam ini, setelah Ramadan nanti ya, tanggain. Kita lakukan 40 hari aja dah, sholat malam terus, tiap malam sholat, walaupun 2 rakaat. Pak insya Allah kalau udah 40 hari, Pak insya Allah kesononya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, nanti pada hari kiamat Allah panggil, aina tatajaba junubuhum anil madadi fayakum wa hum qalilun. Mana orang-orang yang bangun malam kalau kita merenggangkan dia punya punggungnya dari tempat tidur? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Seluruh umat manusia dikumpulkan padang mahsyar, termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang punya iman kepada Allah Subhanahu dikumpulin.
Panggil. Berapa miliar? Wallahu a'lam. Mana orang-orang yang bangun malam? Berdiri semuanya. Wahum qalilun, dikit yang diri. Dikit. Tuh. Kemudian apa? Wa yadkhuluna jannah bi khairi hisab. Masuk inti sono. Tuh. Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi khairi hisab. Lah kita gimana kita? Udah nasib kita mau bangun, bayang malamnya berantakan. Tuh. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita bangun, amin. Ya Allah, Allah ini bangunin supaya kita ini ingat yang bangunin kita Allah, yang berikan kita iman Allah, yang memberikan kesehatan Allah. Ayo kita deketin. Tuh, kan bangun malam termasuk orang yang akan masuk dalam surga. Wassalatu bil-lail wan nas niyam. Yang kedua, alhamdulillah kita berada di masjid. Orang yang gembira datangnya Ramadan senang sama masjid, senang sama kita. Tanya diri kita, jangan tanya orang, dari diri kita, lu demen gak sama masjid? Jawabannya masing-masing dah. Wah, Ustadz nyinggung saya, emang sengaja gue singgung biar kita mikir, kita besok akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati kita masih sakit juga dah, sakit dede dah sebulan, masih mending ya Allah matiin dalam husnul khotimah, matiin dalam husnul khotimah. Nah kalau kayak Habib Hasan meninggal, kalau Habib Hasan enak, kalau kita dosa kita bejibun, tuh utang kita belum dibayar, kreditan motor belum lunas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Nah ini dia tuh, seneng sama masjid tuh. Kalau di bulan suci Ramadan katanya banyak-banyak untuk beritikaf di mana? Di masjid. Seneng gak sih sama masjid? Masing-masing udah nanya ya. Tuh. Masjid ini tempat sholat berjamaah. Apalagi subuh. Isya dan subuh itu merupakan sholat yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, di dalam kitab juga ada, siapa orang yang sembahyang isya berjamaah, dia akan mendapatkan bagaikan sholat setengah malam. Tuh, sampai jam 12. Tapi siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah, sama seperti dia menghidupkan malam seluruhnya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, amin. 40 hari lagi kita jajal. Dari kapan? Dari sekarang. Sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Terus selama 40 hari kita pertahankan. Ini untuk kita semuanya. Ada seorang dapat isyarah begini, ya. Siapa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari, dijauhkan daripada sifat munafik dan Allah haramkan masuk ke neraka, dihindarin. Masya Allah, ini orang tua, bukan ustadz, bukan kiai, dia amalin, gua amalin, cuman nggak ngomong dia. Tuh, dagang dia, ke Tanah Abang dagang, jam setengah 11, jam 12, setengah 12 belum zuhur udah nyampe di rumah, di masjid udah ada. Tuh, 5 menit lagi masuk waktu zuhur. Asar begitu juga. Terus saking getolnya, itu dia sembahyang berjamaah. Di masjid ini 10 menit lagi masuk waktu zuhur. Padahal jam 10. Salah, baru jam 10. Tuh, saking getolnya. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kalau 40 terus, nah insya Allah setelah itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang hati kita kepada masjid. Kalau orang senang sama masjid,
termasuk orang nanti pada hari kiamat apa ya? Dia mendapatkan naungan. Rajulun mu'allakun bil masajid, yang hatinya ingat tapi masjid, bukan masjid Ittihad doang, bukan. Dia ke pasar minggu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kalau gua kemarin masjid Al Ittihad ketinggalan. Di situ ada Allahu Akbar di mana tuh? Di atas sholat situ. Tuh Allah senang kepada orang yang sembahyangnya tepat pada waktunya, tepat pada waktunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya Allah, ya Allah. Apalagi subuh. Nah, setelah subuh kita jangan keluar kecuali jam 6, dikit seperempat lagi. Ya, habis jam 6 kurang 5 menit itu waktu isrok, kagak boleh sholat. Ntar kalau udah lebih boleh. Kenapa waktu isrok kita kagak boleh sembahyang? Karena pada saat itu terbitnya matahari, orang-orang kafir pada menyembah matahari, yang menyembah tepekongnya. Nah, oleh karena itu sebelum mereka itu menyembah kepada makhluknya Allah, kita subuh sebelum terbit matahari udah udah menyembah sang pencipta, yaitu Allah. Ini berkahnya. Diantaranya matahari terbit, masing-masing pada menyembah ini, menyembah ini, menyembah ini. Kita udah sekarang sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apalagi sholat sampai kita isyraq. Tak sembahyang dah isyraq, sholli sunnatal isyraq ini Allahu Akbar. Kita lakuin lagi 40 hari. Tuh, 4 hari aja nggak apa-apa. Ya, itu. Kan dulu saya cerita di sini juga, aku lupa apa ingat. Dulu ada seorang yang namanya Raja Yusuf Hajjaj. Orangnya alim, tapi jahat. Nama raja emang biasa begitu. Jahatnya pasti ada, tapi dia nih alim. Tuh, malam-malam dia suruh pengawal-pengawalnya, ya, sini. Ini kayaknya banyak yang benci sama gua nih. Coba lu catat namanya. Tuh, sedikin malam dia sedikin. Oh, si Anu. Tuh, pagi-pagi dipanggil jam 7. Siapa yang panggil? Ustaz Baturi dipanggil, Ustaz Amin, Pak Budi Amin, Ustaz Daud panggil, kita dipanggil. Pas dipanggil udah kata ini raja, oh kalau gitu kalian yang benci sama saya. Tuh, pada hari ini kalian tidak akan selamat, kecuali semuanya nyawanya akan hilang. Dibunuh. Kira-kira kita nih pagi-pagi dipanggil polisi, bini kita lagi nyuci. Waalaikumsalam. Ya polisi, pakai senjata lagi. Bini kita lagi nyuci, kira-kira bangun nggak? Bang, mana bang? Pak, kenapa? Anak bapak saya kenapa? Pokoknya bapak suruh ke kantor dulu. Bang, emang salahnya apaan? Salahnya udah nggak usah tanya-tanya. Masuk semuanya. Masuk. Pas begitu masuk, datang tuh Raja Yusuf. Kalian nih yang benci. Tidak ada yang keluar kecuali semuanya nyawanya ikan hilang. Tapi karena dia alim, nunjuk. Siapa yang tadi malam sholat subuh berjamaah? Pada nunjuk itu semuanya. Tuh. Ada satu bauk kagak sembahyang subuh. Tuh. Banyak yang nggak sembahyang subuh. Yang sembahyang subuh silahkan keluar dari tempat ini. Kamu selamat. Dikasih hadiah lagi sama raja. Bagaimana yang nggak sembahyang subuh? Mati. Ditanya sama pengawal, wah raja gimana urusan? Gua capek-capek nyatetin
nangkepin capek-capek, oh dilepasin. Tahu nggak? Siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah, bahwa fi dawanillah. Siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah, itu udah dijamin keselamatannya oleh Allah. Masa Allah yang jamin, gua kagak jamin? Gua ntar gimana sama Allah? Tuh. Ini saya ambil cerita dari Kiai Haji Sapi Hazami. Mudah-mudahan kita terus, amin. Jangan habis lebaran tidur bangun jam 8. Ya Allah. Tadi Ustadz Dayani bilang, ya malam Lailatul Qadar entar malam. Ya. Tapi kalau dia kata Muhammadiyah itu malam dong. Ya. Itu kata siapa? Kata si Anu. Oh, di Amerika sekarang udah mau maghrib. Wah, kapan di itu? Di sono, semua turun malam Lailatul Qadar. Begini masing-masingnya. Saudi puasanya kapan? Kita puasanya Selasa. Ya, yang tadi kata itu dapat bocoran dari Syekh Abdul Qadir Jailani sebetulnya. Dari guru sekumpul, siapa orang yang kalau puasanya hari Jumat, hari Selasa, tadi berarti malam tanggal 27 Rajab. Kapan? 7 Ramadan kapan? Ntar malam. Ntar malam. Kudu diapain tuh ntar malam? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Enggak tanggung-tanggung yang turun. Malaikat Jibril dan semua malaikat turun. Kapan dikatakan turunnya? Itu waktu menjelang buka puasa. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Kalau ini turun malam Lailatul Qadar, kita lagi duduk di Masjid Al-Ittihad mendengarkan ilmu, niat i'tikaf, Pak, insya Allah kita dapat. Berkata Habib Abdullah bin Ali Haddad, siapa orang yang menghidupkan setiap malam bulan Ramadan, dia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ngerti atau tidak ngerti, tahu atau tidak tahu. Mudah-mudahan kita udah dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Tuh, cuman kita nggak tahu malam Lailatul Qadar. Tahu kita tuh malaikat kata, oh si Anu dapat, si Anu dapat, si Anu dapat, si Anu dapat. Mudah-mudahan kita udah dapat, amin. Tuh, tapi macam kita ya nggak tahu lah. Tapi orang-orang soleh tahu. Tuh, ya Allah, ya Allah. Tinggal 10 menit lagi, iya. Walhasil itu dua. Lailatul Qadar, tar malam kita ajak bini kita begadang, minum kopi, taruhin apa ya? Taruhin garam dikit, insya Allah melek terus tuh. Tuh ngapain Ustadz? Nah tuh dia kan. Tuh apa yang kita bisa? Nabi ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana kalau turunnya itu malam Lailatul Qadar? Apa yang saya ucapkan, apa yang saya kerjakan dengan singkat, mudah, tapi mungkin kelihatannya mudah, tapi sangat sulit. Ucapkan olehmu ya Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Itu satu munajat, satu doa, itu aja yang kita baca dah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Dosa kita banyak. Allah udah mengatakan antum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian ini punya dosa siang malam, bukan hanya di bukan Ramadan. Di Ramadan banyak kita. Siang dan malam. Fastaghfiruni, mohon ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni. Tuh, coba dah buktinya. Gampang apa susah? Susah gampang. Kalau kita buka puasa, menjelang buka puasa, apa yang disunatkan? Nabi kata,
Nah itu tadi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita baca? Enggak. Kita ada tempat makanan, tapi kita nggak baca itu. Lidah kita seolah-olah ini dia yang harus kita perhatiin. Apakah itu? Itulah suara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min sautin ahabbu ilallah min sauti abdin muslimin taba ilallah. Yaqulu labbaik ya abdi salma turid. Tidak ada suara yang disenangi oleh Allah kecuali seorang hamba yang berdosa. Siapa? Kita emang jangan nunjuk orang lain. Tuh dosanya banyak tuh orang. Terawih kagak pernah. Tuh orang dosanya kagak banyak. Tuh. Jalan-jalan mulu. Jangan nunjuk orang lain. Jangan mencampur di rumah Ramadan itu urusan orang lain. Jangan. Urusin kita ini. Tuh. Ya Allah. Ya. Buka puasa bukannya baca asyhadu alla diberantem sama bini. Mah, gimana sih lu? Tuh, ya. Buat bayar kredit motor lu minta bendaster lagi itu. Nah, sekarang belum bayar gimana urusannya? Diantem. Udah gitu air udah di apa? Udah digulain diaduk juga tuh. Ya, siapa tuh? Kita. Liatin tuh makanan apa. Kita ini emang masih puasa kita puasa perut. Puasa perut. Kalau puasa orang yang top sih nggak mikirin gue ntar buka pakai apa, nyaur pakai apa, lebaran pakai apa, nggak ada itu. Terlintas di dalam dirinya itu orang yang top puasanya ada pikirannya antar gua buka pakai ikan bandeng, batal kalau dia mah. Kalau kita batal nggak? Kagak mah, ntar lu pasar minggu bikin gua bandeng ya. Tuh. Kita udah pikir apa? Masalah buka, masalah dunia yang kita pikirin. Tuh, yang paling takut mah, gua kayaknya ngantuk dah mah. Ntar kalau lu bangun jam 3, bangun duluan ya. Tuh, cakep nggak tuh? Cakep. Tuh. Nah tuh, udah israf ya. Dikit lagi. Ya Allah. Dari mana tuh barusan? Ya. Oh. Hah? Ya Allah, ya Allah. Nah sekarang puasa. Senang gak sih puasa? Senang. Kalau orang puasa kata Habib Abdullah bin Ahdad, jangan banyak tidur di siang hari, jangan banyak makan di malam hari. Dan orang yang puasa harus lapar. Kira-kira kita lapar nggak? Kayaknya gue nggak berasa lapar dah. Nggak ada lapar. Nah lu makannya banyak. Pak, kata Mu'adz Ar-Razi, kalau seandainya lapar itu dijual di pasar minggu, lapar dijual pasar minggu. Kemudian orang ke pasar minggu, kalau nggak beli itu selain yang lain dibeli, tapi lapar kagak dibeli, berarti ini orang bukan yang beriman. Kita pilihlah lapar. Inilah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita 1 bulan supaya lapar. Kenapa kok lapar? Ya Allah. Kalau kita lapar, apa yang kita sombongin? Apa yang disombongin? Menghilang kesombongan. Apa yang disombongin? Nggak ada. Semua titipan. Lu punya motor apaan? Lu punya ropan apaan? Semuanya apaan tuh? Coba Habib Hasan. Punya mobil Alphard, BMW punya. Mati dibawa. Apa yang saya sombongin? Ini mendidik kita nih. Merasa kuat, merasa kaya, merasa banyak ibadah, merasa banyak ilmu, merasa ini. Itu hilangin. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian, bagaimana puasa yang baik?
puasa yang baik, kita jaga seluruh anggota kita, yaitu sesuai apa yang diredoi oleh Allah. Jauhin daripada maksiat. Kalau saya ceritain mata, telinga, tangan, mulut, perut, kaki, jam 7. Tuh. Sedangkan saya target kita, saya jam 6 lewat 5 menit paling. Tuh. Ada ulama berwasiat, termasuk Habib Umar bin Hafiz Salim Al-Hafiz yang dari apa katanya? Ajarin lidah kamu jangan mengeluarkan yang menyakitkan. Apalagi bulan Ramadan. Nggak ada orang yang kita sakitin. Siapa? Bini kita. Masa bini kita sakitin? Malam-malam kita tidurin kita sakitin? Anak kita sakitin? Jangan. Tetangga kita, kawan kita, jangan ada. Bahkan orang yang bertobat itu tidak ada di hatinya rasa permusuhan, rasa gendam, rasa benci kepada seseorang. Itu umum. Siapa? Orang kafir kek, orang Islam kek, ya tuh, yang buat maksiat kek, ya, yang ngedegin kita kek, enggak. Wah, dia salah sama saya. Silakan, dia kesalahannya yang kita benci, tapi orangnya kagak. Ketemu di jalanan, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia kan salah sama kita. Ayo coba kita sekarang, assalamualaikum, boro-boro kita jawab, tuh urusan apaan sama gua? Enggak begitu Islam. Kita benci kepada kesalahannya, tapi kita nggak benci kepada orangnya. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu dari mana? Ya, seger banget ente. Lah inilah yang seolah-olah musuh kita itu, seolah-olah kita mendekati menjadi orang yang baik. Siapa tahu dengan kebaikan kita, dia nggak benci sama kita, jadi orang baik. Untung nggak kita? Untung. Coba kita caci maki, dia makin brutal. Nah, kebrutalan itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Dosa nggak kita? Oh, maka kata Nabi, ahsin ila man asa ilai. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Itu tanam tuh. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Susah apa gampang? Susah. Bini aja kita marahin. Kita udah kasih duit, gue suruh niskain baju aja males banget. Petot loh. Bini apaan loh? Tuh, keluar yang di kebun binatang. Gabi lo, gue udah kasih duit bareng buat lebaran, baju udah tuh. Lah ini. Kedua, jaga mata. Jangan kita memandang remeh orang lain, merendahkan orang lain. Lu kaya, kenapa harus kepada orang miskin? Yang bikin miskin orang itu siapa? Allah. Yang bikin kita kaya siapa? Allah. Jangan merendah-rendah semuanya. Siapa yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau ceritain banyak lagi. Jaga tangan, ajari tanganmu untuk banyak berbuat kebaikan. Wabil khusus di bulan suci Ramadan. Masih ada nih. Ya Allah, gue belum beliin makanan apa? Nah, bawain. Oh iya, si atau tetangga gue belum, ya bawain. Iya. Yang untung kita apa orang lain? Kita nih kasih tetangga kita, ya kita bawain apa? Ayam, bulat, ya udah satu tuh. Terus sama apa ya? Yang enak dia apa kita? Kita kan, dia makan ayam, semua keluarga habis nggak? Habis. Kita udah ada catatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ajarin tangan ini apalagi bulan suci Ramadan. Tuh, nggak ada lagi orang yang tidak cinta kepada Ramadan, dia merasa menyesal memberikan sedekah. Padahal uang yang dikeluarkan untuk perutnya banyak banget. Tanya demi kita tidak? Banyakan mana? Celengan akhirat apa celengan perut? Tuh, beda lagi sama orang-orang soleh dulu. Ya, tuh dibawain makanan.
Dia perlu miskin. Tapi diingat, ya Allah, tetangga kita lebih miskin, bawain dia. Yang itu dibawain yang miskin, ingat lagi, oh si anu no, lebih miskin lagi. Tuh, coba kalau kita dimakanin ayam bakar, gulai, masya Allah. Tuh. Ingat kepada tetangga, agak boro-boro, ingat. Darah enak makan, bapak. Itulah orang-orang yang diberikan rezeki tapi dia ingat kepada orang lain. Nah ini yang dikatakan orang miskin yang ogah dicuret jadi orang miskin. Kalau dia nggak ada dia sabar. Kalau ada dia perhatikan orang lain. Kita begitu nggak? Kayaknya kagak dah. Jauh. Ya Allah, punya BHS aja gue sombong banget udah gira. Mata kita tuh. Hati kita, ajari hatimu jangan membenci kepada seseorang. Ya Allah, tinggal 2 menit lagi. Kalau tadi malaikat datang Ramadan girang, tapi sekarang malaikat inna sama wal malaika wasama wal, langit, bumi, malaikat pada nangis akan kepergiannya Ramadan. Kira-kira kita nangis nggak? Pada girang, bukan lebaran. Tuh, yang udah punya BHS dia dipajang-pagan itu. Lebaran dulu sama sekarang enakan dulu. Saya dibeliin sepatu, aturannya nomor 28. Dibeliin 29. Waduh, kenapa? Supaya tahun besok masih kepake. Ketot juga orang tua kita dia. Pas gue pakai baru udah pelan kok udah lecet sini. Masya Allah. Ya Allah. Ya. Sekarang bapaknya udah enak dah. Bapak udah enak BHS. Apa BHS? Singkatan BHS. Bahagia hanya sementara. Ya sadar. Besok kita baru pakai tuh BHS baru 2 kali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. BHS ini siapa yang pakai ntar? Anaknya. Nggak ada dunia yang kita banggain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sama juga kita tinggal Ramadan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kalau udah masuk ke kubur itu yang kata Nabi. Kata Sayyidina Utsman, al-qabru bahrun nadamat. Kubur adalah lautan penyesalan. Silakan nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Marahin diri kita, lu goblok amat lo. Ramadan datang, ya. Ngapa terawih kalah 18? Kenapa lu kagak sembahyang berjamaah? Kenapa dulu lu kagak lu sinari dengan Al-Quran? Kita omelin. Nanti nyesalnya besok sebelum kita dipanggil sama Allah, wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Begitu roh kita diperlihatkan oleh Allah. Bang, nih amal lu kemarin tuh bulan puasa, masya Allah, sembahyang berjamaah pahalanya gede banget. Apa kita coba gua nggak sembahyang di rumah mulu, sembahyang di masjid. Yang sedekahnya sedikit, coba bulan Ramadan gua banyak sedekah. Coba bangun malamnya. Itu nantinya kita semua menyesal. Kata Nabi, idza matal mayyitu nadimat. Setiap orang yang mati pasti menyesal. Kenapa ya? Ngumpulin harta. Kata Pak Camat, orang sekarang ini semuanya Islam tawaduk semuanya. Apaan Pak Camat kok semua tawaduk? Tahu warna duit katanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana kita gembira? Baik kapan kita sedih? Gembira kalau kita diberikan oleh Allah hidayah, kita bisa isi hidup kita dengan amal soleh. Sedih kalau kita melanggar dari peraturan-peraturan Allah.
Mudah-mudahan apa yang kita dengar Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga sisa Ramadan yang kita akan lepas, malamnya, siangnya, mudah-mudahan tidak ada kata terlambat. Mudah-mudahan kita isi penuh dengan amal soleh. Itulah sebaik-baik perkara, yaitu pada akhirnya tidak ada urusan. Mau mungkin kemarin pada bolong ya di tengah, nah sekarang di akhirnya pada kita bersiap ya dengan semangat dan lain sebagainya. Ya Allah, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar Allah jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah supaya kita bisa mengisi Ramadan sisanya dengan amal soleh. Allah ampuni dosa kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jauhkan kita daripada bala, penyakit serta fitnah. Allah gampangin urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Allah murahkan rezeki yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah. Anak-anak kita semuanya yang sedang menuntut ilmu, yang akan kembali besok sekali lagi, Allah gampangin urusannya, Allah gampangin biayanya, Allah berikan taufik hidayah. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan anak-anak yang soleh, dan dengan baca Fatihah mudah-mudahan menjadikan kesembuhan kita, keluarga kita, sanak famili kita yang saat ini mungkin banyak dalam keadaan sakit, di rumah sakit, yang di rumah umat Islam banyak sekali. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, diberikan ketabahan, sabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keluarga ya hidup berkah, selamat dunia dan akhirat. Allah kembalikan membawa iman Islam, mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan keluar dari tempat ini. Kita sembahyang sunat Isyraq, usolli sunat Isyraq rakaat kuliah mukuru jadi yang batal wudu ada situ dah tuh. Boga males itu dia. Nah terakhir ya, untuk kita mendapatkan ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini pakai jam 6 mau berhenti, jam 6 lihat 10. Yang minjemin jam dapat pahala nggak? Dapat. Tetangga minjem motor sama kita, gua tar rusak motor gua, lebaran ntar gimana urusannya? Tuh pelit nggak? Pelit. Ya lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.